Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keduanya muncul kembali, dan langsung memasuki kehampaan. Cukup diam-diam, keduanya saling memandang. Sekilas, terlihat bahwa pasukan Aula Haus Darah sedang membombardir arai formasi pertahanan. Untungnya, kita ke sini. Arai pertahanan belum dihancurkan. Melihat itu, Zhong Jiang menghela nafas lega. Senior, mari kita bicarakan rencananya. Istana Haus Darah sangat kuat. Bahkan jika kamu dan aku digabungkan, kebanyakan dari mereka akan terluka parah. Ye Chen berkata perlahan, menyentuh dagunya. Rencanaku adalah menunda waktu sampai pasukan Yan Huang tiba. Itu sama dengan pemikiranku. Zhong Jiang mengerutkan janggutnya dan mengerutkan kening. Bagaimana kita bisa masuk ke istana Ren Huang? Kita perlu tahu bahwa Ren Huang dikelilingi oleh massa. Jika kau ingin masuk, harus membuka celah oleh orang yang di dalam arai. Serahkan ini padaku. Ye Chen tersenyum, dan dicetak dengan satu tangan, seberkas asap hijau terbang keluar dari tubuh dan berubah menjadi Ye Chen yang lain. Tiga klon dalam satu tubuh, melihat Ye Chen, mata Zhong Jiang berkedip sedikit, dan dia menatap Ye Chen dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Keraguan para senior akan dijawab oleh para junior ketika mereka dalam krisis. Sepertinya dia juga tahu keraguan Zhong Jiang, dan Ye Chen tersenyum sedikit. Ye Chen berkata, sekarang yang ingin saya katakan adalah bahwa aku akan mengalihkan perhatian Istana Haus Darah, maka senior lakukan kontak dengan Ren Huang, biarkan mereka dengan cepat membuka arai untuk kita masuk. Setelah masuk, Senior dan Zhong Xiao bersama-sama untuk bertanggung jawab menjaga arai formasi pertahanan, sehingga Istana Haus Darah akan sulit dalam waktu singkat menghancurkan formasi pertahanan dan mengulur waktu sampai pasukan Yan Huang tiba. Ketika pasukan Yan Huang tiba, Istana Haus Darah yang pasti akan dikalahkan. Zhong Jiang berkata, ini sangat bagus, tapi sulit untuk kau lakukan. Ye Chen berkata, bukan masalah besar. Boom, bang. Saat mereka berbicara, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Istana Haus Darah mereka membombardir arai formasi pertahanan. Dalam 1/4 jam, formasinya akan pecah. Di atas kehampaan, ada 3 tahta yang ditangguhkan. Di setiap singgasana, ada seorang lelaki tua berjubah darah, pemuda, dan seorang lelaki tua. Ketiga orang ini adalah pemimpin kuil Haus Darah untuk menyerang Ren Huang. Ketiganya adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Pada saat ini, ketiganya menonton tidak jauh dengan penuh minat, dan pesona penjaga yang sudah sangat tipis siap hancur kapan saja. Mari kita bicarakan dulu, debu merah dan salju tersisa untukku. Pemuda Istana Haus Darah bersandar di singgasana, bermain dengan penuh minat. Seekor ular hijau kecil melilit pergelangan tangannya, matanya penuh dengan cahaya berdarah dan jahat. Saat ini, di Istana Ren Huang, Hong Chen Sui sedang duduk di tanah, dikelilingi oleh 4 pria tua. Pada saat ini, keempat pria terus menanamkan kekuatan spiritual untuk Hong Chen Sui. Kondisinya sangat buruk, wajahnya pucat dan tidak berdarah, tubuhnya penuh amarah dan darah, dan mulutnya terus-menerus berdarah. Meskipun Hong Chen Sui adalah tahap Heavenly Immortal, juga sulit untuk mencegah dampak cedera yang parah. Arai formasi itu bisa bertahan tidak lebih dari 1/4 jam. Tanpa bala bantuan, Ren Huang mungkin akan musnah. Sangat melelahkan, bagaimana Istana Haus Darah bisa memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam perdebatan,
Hong Chen Sue yang duduk di tanah lagi meludahkan ludah darah lagi, dan suasana kekerasan langsung pingsan hingga ekstrim. Sekelompok orang tua berkumpul. Orang-orang di aula memandang Hong Chen Sue, tetapi sebelum mereka selesai berbicara, mereka dipukuli oleh lolongan mengerikan yang pecah. Sekelompok idiot di sana, apakah kalian bisa bertarung? Datanglah untuk menantang. Suara teriakan meneriakkan perhatian semua orang di istana. Semua orang mendongak, seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan luar melalui istana bawah tanah. Itu adalah sosok manusia, tepat di luar sosok manusia, seorang pemuda bertopeng berteriak-teriak seperti serigala, sedemikian rupa sehingga dia membombardir orang kuat istana yang haus darah yang mencoba merusak arai formasi pertahanan. Ya, orang yang memprovokasi adalah Ye Chen. Siapa orang itu? Ini sangat berani. Ada banyak suara terkejut di istana. Ada topeng hantu di wajah itu, yang merupakan artefak pengorbanan khusus. Dataran Chu adalah satu-satunya. Jika saya berharap itu bagus, seharusnya Qin Yu, yang membuat banyak keributan akhir-akhir ini. Qin Yu. Itu Qin Yu dalam daftar peringkat. Tidak diragukan lagi tentang dia. Seseorang mengerang. Kemarin, dia adalah protagonis dalam perang di dalam dan di luar gua. Banyak murid, Huo Zun tubuh asli Yin, dan Jining Suang tubuh roh mistik dikalahkan olehnya. Hentikan dia. Lalu apa yang harus dia lakukan di sini? Seseorang mengungkapkan keraguan di dalam hatinya, dan dia benar-benar bingung. Itu adalah provokasi terang-terangan terhadap orang kuat di kuil haus darah. Dalam suara diskusi, Hong Chen Sue juga menatap kehampaan, dan akhirnya menatap tubuh Ye Chen. Hari-hari ini, dan mereka memiliki terlalu banyak informasi tentang Qin. Tanpa diduga, Qin Yu akan muncul di sini saat Ren Huang dalam kesulitan. Hong Chen Sue tidak bisa mengetahuinya, tetapi seberapa pintar dia secara alami tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Munculnya Qin Yu dan provokasi terang-terangan seperti itu akan memiliki periode misterius. Adik seperguruan, tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari telinga Hong Chen Sue, lebih tepatnya suara Zong Jiang. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar suara Zong Jiang, merasakan arus hangat mengalir di tubuhnya. Dengan cara yang sama, seseorang bersedia datang untuk membantu. Suara Zong Jiang membuat nafasnya lega. Dengarkan aku. Zong Jiang sekali lagi berkata, Qin Yu di luar adalah penolong yang membantuku menyelamatkan Ren Huang. Pada saat itu, dia akan menarik perhatian kuil haus darah. Kau punya waktu dan membuka arai formasi untuk aku dan Qin Yu masuk. Aku akan masuk secara diam-diam, dan aku akan bertanggung jawab melindungi arai formasi pertahanan bersamamu untuk mendapatkan waktu untuk kedatangan pasukan Yan Huang. Saudaraku, posisi kamu di mana? Mengetahui bahwa situasinya mendesak, Hong Chen Sue tidak terlalu banyak bertanya. Tenggara, 30 kaki. Dimengerti. Hong Chen Sue diam-diam ingat, tatapannya dikeluarkan lagi, dan ekspresinya cukup terkejut. Saya tidak pernah berpikir bahwa Qin Yu, yang membuat banyak keributan akhir-akhir ini, akan menjadi penolong untuk menyelamatkan Ren Huang. Kamu, tolong, keluarlah untukku. Ketika Hong Chen Sue melihat, tubuh Ye Chen masih berteriak-teriak memprovokasi. Orang tua dari Aula Haus Darah tahap Dark Space Istana Haus Darah sangat marah, dan menyerang di tempat. Boom! Boom! Segera, perang terbuka seketika, tubuh Ye Chen sangat sengit. Segera setelah pertempuran, lelaki tua berjubah ungu kuil Haus Darah terpotong di atas kehampaan. Melihat seseorang mati, di tempat,
3 atau 5 sosok akan muncul, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, masing-masing dengan roh pembunuh, dan mereka semua kuat di tahap Dark Space tingkat 9. Boom! Bang! Pertempuran diperbarui, dan pemandangannya tidak biasa dan luas. Meskipun tubuh Ye Chen tidak dikalahkan, Ye Chen tidak akan kalah dalam waktu singkat. Pertempuran sedang berjalan lancar. Ye Chen berteriak, "Apakah kalian benar-benar tidak tahu malu?" Ye Chen terus memprovokasi dengan perkataan kejam. Meskipun pertempuran itu sengit, omelan Ye Chen lebih keras dan lebih keras. Meskipun Ye Chen ini adalah tubuh klon, ia telah sepenuhnya mewarisi sifat Ye Chen yang tidak tahu malu, kata-kata umpatan, dan omelan umumnya tidak menyenangkan. Penghinaan ini terdengar oleh orang-orang Ren Huang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengejang. Murid-murid dalam peringkat sangat kuat, tetapi kualitas mereka juga ceroboh. Mulut bocah ini tidak murahan biasa. Apakah anak ini minum pil senjata, atau darah ayam? Secara visual, dia tidak datang untuk bertarung, tetapi untuk memarahi istana Haus Darah. Fakta membuktikan bahwa provokasi Ye Chen memang sangat efektif. Tidak hanya orang-orang Ren Huang, tetapi bahkan perhatian dari kuil Haus Darah yang kuat di luar telah tertarik, sehingga mereka yang membombardir arai formasi juga memberikan pandangan yang suram. Pada saat ini, bahkan 3 tahap Heavenly Immortal setengah langkah dari kuil Haus Darah tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Jika aku tidak salah, orang itu adalah Qin Yu. Pemuda darah masih bermain dengan ular hijau kecil yang melilit pergelangan tangannya, melihat kehampaan dengan ekspresi tertarik. Dia benar-benar bagai naga di antara orang-orang. Tak satu orang kuat ketiak di gua gagal membunuhnya di tempat. Tidak mengherankan. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Orang tua berjubah darah itu menyipitkan matanya sedikit, matanya berkedip dengan cahaya yang tidak pasti. Seperti semua orang tahu, selama provokasi Ye Chen, arai formasi terdistorsi, dan 2 sosok telah menyelinap masuk. Ketika mereka tiba di istana bawah tanah, orang-orang Ren Huang tampak bingung, "Kalian masuk." Ketika mereka melihat Ye Chen dengan topeng, mereka bahkan lebih bingung. Ye Chen mengejutkan orang-orang Ren Huang. Zhong Jiang mengabaikan mata heran orang-orang ini, dan berjalan ke sisi Hong Chen Sui. "Untung aku tidak datang terlambat," cedera saudari itu. Hong Chen Sui langsung menyela kata-kata Zhong Jiang. Dia memiliki mata yang indah dan menatap Ye Chen yang mengenakan topeng di depannya. Yang di luar adalah tubuh klonmu. Senior benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh ujung hidungnya. Tapi gerakannya kecil, tetapi Hong Chen Sui mendatanginya dalam 1 langkah, meraih tangan kiri Ye Chen dan menatap cincin zamrud yang bersinar di jari Ye Chen. "Bagaimana mungkin cincin giok suancang dipakai olehmu?" Hong Chen Sui tiba-tiba mendongak, menatap Ye Chen. "Cincin giok suancang." Setelah mendengar kata-kata Hong Chen Sui, semua orang tua yang hadir datang. Sepasang mata tua menatap cincin giok yang dikenakan oleh jari telunjuk kiri Ye Chen. "Relik suci Yan Huang, bagaimana mungkin kamu?" Hong Chen Sui memandang Ye Chen dan bertanya lagi. "Itu saja, ceritanya panjang, aku." Ye Chen baru saja ingin berbicara, tetapi terganggu oleh Zhong Jiang di samping. "Ayo lakukan." Zhong Jiang berdeham dan menjelaskan, cincin giok suancang diberikan kepadanya oleh saudara Zhong Yan, dan itu juga dikenali, jadi teman Qin Yu sekarang adalah Master Suci generasi 99. Dia, Master Suci Yan Huang. Setelah mendengarkan Zhong Jiang,
Sekelompok orang tua memandang Ye Chen dengan ekspresi heran. Ini saya. Ye Chen menyeringai. Hong Chen Sue sedikit mengernyit, melirik cincin suancang, dan melirik Ye Chen, tetapi dia tidak berbicara. Baiklah, saya akan menjelaskan ini kepada Anda secara rinci di masa depan. Zong Jiang melambaikan tangannya, lalu memandang Hong Chen Sue, dan berkata, adik seperguruan, arai formasi tidak bisa bertahan lebih dari 3 menit, kamu dan aku akan mengendalikan arai formasi bersama. Hong Chen Sue tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dengan lembut. Setelah itu, keduanya berjalan ke sebuah altar, dan kemudian penanaman kekuatan spiritual di dalamnya. Altar ini adalah inti dari arai formasi Ren Huang. Semakin kuat orang yang bertanggung jawab atas arai formasi pertahanan, semakin kuat arainya. Itu juga karena Hong Chen Sue yang bertanggung jawab sebelumnya, jadi arai itu dibombardir oleh yang kuat di Istana Haus Darah. Itu tidak pecah untuk waktu yang lama. Sekarang, dengan adanya Zong Jiang, mereka berdua adalah 2 tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Bisa dibayangkan bahwa pertahanan arai formasi akan naik ke tingkat teror. Segera, pesona penjaga gunung yang sangat tipis tiba-tiba mekar, dan pertahanannya langsung menebal lebih dari 10 kali. Oke. 3 orang tahap Heavenly Immortal setengah langkah Istana Haus Darah mengerutkan kening, arai telah menguat begitu banyak, apa cedera Hong Chen Sue pulih? Bagaimana itu mungkin? Itu aneh. Pemuda yang menakutkan itu mengerutkan kening, menatap arai formasi pertahanan, arai formasi begitu kuat, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Hong Chen Sue sendirian. Bisakah ada tahap Heavenly Immortal setengah langkah kedua di dalamnya? Saat ketiganya berbicara, Ye Chen, yang tidak jauh, menyelesaikan misinya, tubuhnya meledak, tetapi sebelum tubuh klon menghilang, tubuh klon Ye Chen menarik Istana Haus Darah ke langit. Apa yang kamu lakukan? Terus serang aku. Orang tua berjubah darah itu melirik ke sana dan berkata tiba-tiba. Segera, orang kuat Istana Haus Darah yang telah pulih sekali lagi bergabung untuk mendesak dan membombardir arai formasi pertahanan. Hanya saja kali ini, dengan bantuan Zong Jiang, arai formasi penjaga gunung umumnya menjadi kuat, meski penyerang dari Aula Haus Darah, dan itu tidak dapat dipatahkan dalam waktu singkat. Zong Jiang dan Hong Chen Sue terus menanamkan kekuatan spiritual ke dalam altar. Di sini, sekelompok orang tua telah mengepung Ye Chen dan sepasang mata tua menatap Ye Chen dari atas ke bawah, seperti menonton monyet. Keke, Ye Chen menatap merinding, dan dia batuk kering. Nah, senior, bisakah kamu berhenti menatap orang yang lebih muda seperti ini? Aku sedikit pemalu. Kata-kata Ye Chen membuat sekelompok orang tua menggerakkan bibir mereka. Apakah Anda pemalu? Ayolah. Bagaimana bisa menjadi pemalu? Anda membuat masalah di aula cabang keluarga Yuan dan Anda membantu keluarga Tianzong untuk melawan aula Haus Darah, bertempur di kuartet di luar kota kuno Dongyang, dan menjadi pembunuh murid peringkat. Lebih dari setengah murid peringkat dibunuh oleh Anda, menyapu musuh di luar gua. Sampai sekarang, musuh yang dapat memprovokasi Anda telah memprovokasi Anda satu persatu, mana yang pemalu dan mampu. Masih ditatap oleh sekelompok orang tua, Ye Chen batuk lagi, menghela nafas lega melihat cincin, dan kemudian menyekanya dengan keras, sambil menyeka, tetapi juga berkata dengan nada yin dan yang, cincin ini benar tidak buruk. Begitu kata ini keluar, banyak orang tua langsung mengerti. Artinya, Anda berbicara tentang sesuatu atas nama Yan Huang. Anda hebat, Anda adalah penguasa Yan Huang.
Selama percakapan, semburan darah dari Hong Zhensue di altar tidak jauh. Kondisinya sangat buruk. Pipinya yang seksi menjadi pucat lagi, napasnya keras dan apatis, dan bahkan aura di tubuhnya langsung redup. Melihat ini, sekelompok orang tua bergegas. Asik seperguruan. Telapak tangan Zhong Jiang telah dilatih dan dimasukkan ke dalam Hong Chesue memberikan energi. Tidak masalah. Hong Chesue dengan lembut menyeka darah di sudut mulutnya, tetapi setelah dibersihkan, darahnya berdarah lagi, dan dia tidak bisa menghapusnya lagi, meninggalkan Zhong Jiang dengan wajah jelek. Ye Chen berkata, pil penghancur tulang mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia melanjutkan. Kamu bisa melihatnya. Hong Chesue melirik Ye Chen. Ye Chen berkata, aku seorang alkemis, dan aku tahu itu cedar itu agak tersesat. Ye Chen terbatuk ringan. Ye Chen